Hak akses direktori dan file. Pengaturan hak akses dan hak kepemilikan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh user maupun super user. Seorang user dapat melakukan pengaturan hak akses dan hak kepemilikan pada folder dan dokumennya sendiri. Akan tetapi, tidak dapat melakukan pengaturan pada dokumen user lain. Seorang super user berbeda dengan user biasa. Sebagai super user, dia dapat melakukan apa saja terhadap file dan dokumen pada sistem, termasuk user-user yang ada di dalamnya. Jadi intinya pengaturan hak akses dan hak milik dapat dilakukan oleh super user maupun user biasa. Hak akses ialah hak yang membolehkan atau tidak membolehkan pengaksesan sebuah direktori maupun file oleh user lain. Untuk melakukan pengubahan hak akses file atau permission file atau izin terhadap suatu file dan direktori, kita dapat menggunakan perintah chmod. Kita dapat memasang privasi khusus pada direktori maupun file dengan menggunakan hak akses. Nah, untuk membatasi penggunaan suatu file dan direktori, kita harus menentukan hak aksesnya, yaitu apakah orang lain dapat membacanya, menulisnya, atau dapat melakukan pengubahan dan pembacaan. Gambar ini menunjukkan struktur pengaturan hak akses. Jadi sebenarnya pada hak akses itu bisa dibagi menjadi 4 bagian yang penting, yaitu yang pertama adalah pengenal file, kemudian yang kedua adalah hak akses untuk user, kemudian yang ketiga adalah hak akses untuk grup, nah yang terakhir adalah hak akses untuk other. Jadi bisa user dan grup. Pada bagian pengenal file nanti akan ada 3 kemungkinannya. Yang pertama adalah D. Nah, D ini adalah pengenal yang berarti dia sebagai direktori. Jadi apabila kita berada pada direktori kerja kita dan memiliki beberapa atau sebuah direktori, maka setiap direktori akan selalu ditandai dengan D. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tanda main. Itu adalah pengenal file yang berarti tanda yang memberitahu pada kita bahwa objek tersebut adalah file biasa. Kemudian yang ketiga ada L, yaitu pengenal file yang berarti objek tersebut berupa hyperlink. Nah, untuk yang selanjutnya hak akses user, group, dan other itu mempunyai 3 varian, yaitu ada R, ada W, dan ada X. Untuk R, artinya read atau membaca. Jadi, objek tersebut bisa dibaca. Jika objek tidak boleh dibaca, maka akan diberikan tanda min. Kemudian untuk W, artinya adalah write atau menulis. Jadi, apabila sebuah file atau direktori memiliki hak akses W, maka objek tersebut boleh ditulis atau dilakukan update. Jika objek tersebut tidak boleh ditulis, maka akan diberikan tanda min. Nah, untuk yang X artinya execute atau eksekusi. Apabila sebuah file atau direktori memiliki hak akses X, maka objek tersebut dapat dieksekusi. Jika objek itu tidak dapat dieksekusi, maka akan diberikan tanda min. Jadi contoh di sini adalah untuk hak akses user, dia mempunyai hak akses penuh terhadap file tersebut atau direktori tersebut, yaitu dia bisa read, write, dan execute. Kemudian untuk yang hak akses grup, dia juga mempunyai akses penuh terhadap direktori tersebut, yaitu dia bisa read atau membaca, write, atau menulis, kemudian X untuk execute. Nah, agak berbeda dengan hak akses untuk other, jadi dia hanya bisa membaca dan mengeksekusinya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung mempraktekannya. Kita masih berada pada terminal, kemudian pada path root ya, jadi ada tanda pagar di sini. Yang pertama kali kita buat adalah teman-teman siapkan dulu beberapa user. Nah, contoh dari saya ls-l/home. Nah, di sini saya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 buah user, yaitu yang pertama ada Ahza, kemudian ada Dian, ada Ningsih, ada Rashid, dan ada Wahyu. Nah, kita pilah-pilah untuk grupnya ya. Jadi ada 3 grup yang akan aktif di sini, yaitu ada anak, kemudian ada Dian, ada orang tua. Nah,
Sekarang untuk Ahza dan Rashid kita masukkan ke dalam grup anak. Kemudian untuk Ningsih dan Wahyu kita masukkan pada grup orang tua. Selanjutnya saya contohkan di sini adalah login menggunakan user Wahyu. Login Wahyu. Masukkan passwordnya. Nah, kita sudah masuk pada user Wahyu. Kita cek dulu apa saja yang ada di home directory dari Wahyu. ls min l slash home Wahyu. Nah, di sini ada satu buah file. Kita tahu bahwa ini tandanya min berarti dia adalah file biasa. Kemudian untuk user dia mempunyai hak untuk read write dan execute-nya adalah min. Kemudian untuk group hanya bisa membaca dan untuk other juga bisa membaca saja. Satu buah file yang namanya adalah examples.desktop. Nah, sekarang kita coba buat sebuah directory dulu menggunakan perintah mkdir atau make directory. Kita letakkan di dalam home directory dari Wahyu. Contohnya kita buat folder adalah percobaan. Nah, kita cek lagi apakah sudah terbuat menggunakan perintah ls min l. Nah, di sini sudah terbuat ya satu buah directory. Di sini ada pengenalnya adalah D, di sini berarti dia adalah directory. Kemudian rwx, rmin-x, dan rmin-x. Selanjutnya kita buat sebuah file txt saja di dalam folder percobaan. Kita bisa membuat sebuah file txt menggunakan perintah nano atau gedit. Nah, saya contohkan di sini menggunakan perintah nano di dalam folder percobaan. Nah, kemudian kita berikan nama file tersebut. Misalnya adalah coba 1.txt. Enter, kita akan diarahkan ke editor dari nano. Nah, saya contohkan di sini cara membuat video tutorial. Nah, kalau sudah, kita simpan dengan cara Ctrl X saja, kita keluar, kemudian akan ada pernyataan apakah mau disimpan atau tidak. Kita tekan Y, kemudian Enter. Nah, sekarang kita cek dulu apakah file coba1.txt itu sudah ada di dalam folder percobaan. ls min l percobaan. Nah, di sini sudah ada ya, sudah terbuat file txt-nya coba1. Nah, kita cek dengan hak akses dari file tersebut. Nah, untuk yang pertama, bagian yang pertama, dia berisi min karena dia adalah sebuah file biasa. Kemudian untuk user, dia bisa read write. Kemudian untuk group, dia bisa membaca saja atau read. Kemudian untuk other juga sama, R untuk read saja. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang perintah chmod yang digunakan untuk mengelola hak akses pada file dan direktori. Yang bisa mengelola hak akses pada file atau direktori itu bisa user dan bisa admin gitu ya. Tetapi jika kita sebagai user hanya terbatas pada home directory milik user tersebut. Tetapi jika kita berada atau berposisi menjadi root, maka kita bisa mengubah hak akses dari semua file. Penggunaan perintah chmod ada dua cara, yaitu menggunakan mode dan menggunakan nilai heksadesimal. Untuk menggunakan mode, kita bisa menggunakan perintah chmod, kemudian ada option, kemudian ada mode, dan ada file name. Nah, apa sih option itu? Jadi option ini adalah pilihan bahwa kita ingin melakukan perubahan hak akses kepada siapa. Kita dapat menggunakan pilihannya antara lain adalah
U. Jadi untuk option ini nanti ada U, ada G, ada O. Nah, untuk U ini menunjukkan bahwa kita akan memberikan hak akses kepada user. Untuk G, kita akan memberikan hak akses kepada grup. Untuk O, kita akan memberikan hak akses pada other. Nah, untuk mode di sini akan ada dua pilihan, yaitu ada plus dan ada minus. Nah, untuk penggunaan plus berarti kita akan menambahkan hak akses pada file atau direktori yang kita tuju. Nah, untuk min di sini atau minus berarti kita akan menghilangkan hak akses pada file atau direktori. Kemudian di sini file name adalah file atau direktori yang dituju atau yang akan diubah hak aksesnya. Kita ambil sebagai contoh, kita akan mengubah hak akses dari file coba1.txt, di mana untuk user tadi mempunyai hak untuk read-write, kemudian untuk group mempunyai hak untuk read saja, dan untuk other mempunyai hak juga untuk read. Nah, kita coba tambahkan hak untuk write pada group. Kita ambil contoh mengubah hak akses pada file coba1.txt. Kita tambahkan hak untuk write pada grup dengan perintah chmod group plus write pada file coba1.txt. Nah, kita dapat langsung cek menggunakan ls min l percobaan. Nah, kita lihat di sini untuk grup dia sudah bertambah satu lagi hak aksesnya yaitu menjadi write. Bagaimana jika kita ingin menambahkan hak akses untuk other berupa write dan execute, yaitu kita bisa menggunakan perintah chmod kemudian other plus w dan x pada percobaan coba1.txt. Nah, cek lagi menggunakan ls min l. Nah, di sini untuk user mempunyai hak akses RW, untuk grup RW, kemudian untuk other RWX. Nah, bagaimana jika kita akan mengurangi hak akses pada grup atau other? Nah, perintahnya sama ya. Chmod, misalnya kita akan mengurangi hak akses pada grup, maka G min W pada percobaan coba1.txt. ls min l lagi. Nah, untuk hak write pada grup sudah dicabut. Nah, sekarang untuk other, bagaimana jika kita akan mencabut akses untuk read dan execute? chmod o min r x pada percobaan coba1.txt. Kita lihat lagi menggunakan ls min l. Oke, jadi untuk other hanya mempunyai hak akses untuk write. Cara yang kedua untuk mengubah hak akses sebuah direktori atau sebuah file, kita bisa menggunakan nilai heksadesimal. Nah, di sini teknik penentuan nilai dan penggunaannya dapat dianalogikan seperti gambar berikut. Untuk user, itu mempunyai hak akses adalah RWX, grup juga RWX, dan other adalah RWX. Nah, nilai heksa dari R ini adalah 4. Kemudian untuk W itu adalah 2 dan X adalah 1. Jadi, kita harus menentukan ketiga bagian hak akses di atas, yaitu pada kolom user, group, dan other. Jadi, apabila dijabarkan, perintahnya akan tampak seperti gambar berikut, yaitu chmod, kemudian user, group, other, kemudian beralih dengan nama filenya. Kita contohkan lagi untuk mengubah hak akses dari file coba1.txt. Jadi, untuk hak akses awal,
jika kita ubah menjadi nilai heksa, untuk user R itu adalah 4, W 2, dan X-nya adalah min berarti 6. Kemudian untuk grup R saja berarti 4. Saya tulis ya chmod untuk user adalah 6. Kemudian untuk grup adalah 4 karena dia R. Dan untuk other W adalah 2. Pada file percobaan coba 1.txt. Nah, 642 ini mewakili seperti hak akses yang sudah ada. Nah, jika kita ingin menambahkan write pada grup, maka kita harus menambahkan 2. Jadi di sini kita ubah dari 4 menjadi 6. Kita jalankan. Gunakan ls-min n lagi. Nah, di sini untuk grup sudah bertambah menjadi read dan write. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat semua user, group, dan other itu mempunyai hak penuh terhadap file tersebut? Maka kita ubah menjadi chmod. Nah, untuk read 4, W 2, dan X-nya 1 berarti totalnya adalah 7. 7, 7, 7 pada percobaan coba 1.txt. ls-min l lagi. Nah, berarti di sini rwx, rwx, rwx. Jika kita ingin mengubah hak aksesnya lagi, kita tetap bisa menggunakan chmod, kemudian hak aksesnya jangan lupa untuk R adalah 4, W 2, dan X-nya adalah 1. Jadi misalnya untuk user kita berikan hak penuh, kemudian untuk grup kita hanya berikan hak untuk read saja, dan untuk other kita juga memberikan hak untuk read saja. Maka totalnya akan menjadi chmod 744 pada percobaan coba 1.txt. ls-min l. Nah, sudah berubah ya menjadi rwx, rmin-min, rmin-min. Apa sih pengaruhnya hak akses pada user, pada grup, dan pada other gitu ya. Nah, kita tadi sudah login menggunakan login Wahyu. Sekarang saya coba keluar dulu, exit. Nah, maka kita kembali menjadi root. Kemudian kita cek dulu ls-min l/home. Nah, yang dikatakan user itu adalah yang membuatnya tadi, yaitu user Wahyu. Kemudian yang dikatakan grup adalah yang satu grup dengan user tersebut, yaitu orang tua. Jadi untuk Wahyu dan Ningsih nantinya akan mempunyai hak yang sama sebagai grup, yaitu hanya bisa membacanya saja atau R. Kemudian yang dimaksud dengan other itu adalah selain dari user dan grup yang sama dari user tersebut. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan other adalah Rashid dan Ahza dan juga Dian. Nah, sekarang kita cek apakah Rashid sebagai other mempunyai hak untuk menulis pada file coba 1.txt. Nano, kita gunakan perintah nano saja. Kemudian kita login dulu menjadi Ahza. Nah, kita sudah masuk menjadi user Ahza. Kita cek apakah Ahza sebagai other akan mempunyai hak hanya untuk read pada file coba 1. Kita gunakan perintah nano. /home, kemudian Wahyu, percobaan coba 1.txt.
Kita bisa mencobanya dengan menambahkan tutorial mata kuliah APSO. Pada saat kita keluar X, Y, enter. Nah, di sini akan muncul error writing di /home/wahyu/percobaan/coba1.txt, yaitu permission denied, yang artinya Ahza tersebut tidak mempunyai hak untuk write pada file coba1.txt. Oke, kita keluar menggunakan Ctrl X. Karena kita tidak bisa menambahkan, maka kita tekan N untuk no. Nah, selanjutnya adalah mengatur hak kepemilikan. Jadi, selain hak akses, Linux juga memiliki hak kepemilikan. Jadi, hak kepemilikan ini akan sangat berguna untuk mengelola siapa saja yang dapat menggunakan file atau folder tersebut. Dan perlu diingat bagi teman-teman, untuk mengatur hak kepemilikan ini, yang mempunyai hak adalah root. Jadi, kita log out dulu. Kita sudah berubah menjadi root. Nah, untuk mengubah hak kepemilikan ini, kita bisa menggunakan perintah chown, kemudian user, kemudian group, kemudian filenya atau letak dari file tersebut. Jika kita ingin memberikan hak kepemilikan dari file coba1.txt tadi yang dipunyai oleh Wahyu kepada user Ahza, maka kita dapat menuliskan chown, kemudian usernya adalah Ahza, kemudian pada file /home Wahyu percobaan coba1.txt. Enter. Nah, sekarang kita cek untuk file coba1.txt ls min l pada home Wahyu percobaan coba1.txt. Nah, di sini untuk usernya sudah berubah ya, dari Wahyu yang pertama tadi menjadi Ahza. Nah, sekarang kita cek lagi apakah Ahza ini sudah memiliki hak untuk read, write, dan execute. Kita coba login kembali menjadi Ahza. Kita gunakan perintah nano, kemudian /home Wahyu percobaan coba1.txt. Cara membuat video tutorial mata kuliah APSO, Ctrl X, Y, enter. Nah, jadi sudah bisa diubah. Kita cek lagi menggunakan nano. Nah, sudah berubah ya cara membuat video tutorial mata kuliah APSO. Nah, jadi fungsi dari hak kepemilikan tadi, meskipun Ahza bukanlah orang yang membuat file coba1.txt, tetapi jika root sudah memberikan hak kepemilikan dari Wahyu kepada Ahza, maka secara otomatis Ahza juga akan mempunyai hak penuh terhadap file coba1.txt.